Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Artificial Intelligence. Pada pertemuan ini kita akan membahas kelanjutan tentang metode searching yang sudah dibahas di pekan lalu. Kalau pekan lalu kita membahas blind searching atau uninformed searching. Kalau sekarang kita membahas informed searching atau disebut juga heuristic search. Nah, kita review dulu sedikit ya. Pada artificial intelligence itu sebetulnya ada 4 konsep, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Nah, di bagian searching kita akan dapatkan blind atau uninformed search. Ini kita bahas pekan lalu ya. Ada deep limited search, ada breadth first search, ada bidirectional search gitu ya. Nah, salah satunya itu ada blind karena tidak ada informasi yang diberikan. Jadi kita harus mencari semua titik supaya mendapatkan goal yang terbaik. Kemudian pada searching yang akan kita bahas sekarang ada metode pencarian heuristik. Nah, selain searching ada reasoning, nanti juga Fuzzy system plus order logic itu masuknya ke reasoning. Kalau planning ada goal stack planning, constant posting. Nah, kalau ini kita tidak terlalu banyak bahas ini, tapi kita nanti masuk ke learning karena ini kita bagian dari machine learning dan deep learning, yaitu ada decision tree learning, ada neural network atau jaringan saraf tiruan, ada genetic algorithm, ada support vector mesin gitu ya, dan yang lain sebagainya. Nah, pada searching itu apa sih? Searching terjemahnya adalah pencarian, teknik penyelesaian yang masalah yang mempresentasikan masalah ke dalam suatu ruang keadaan atau grab keadaannya, itu state-nya. Kemudian kita akan lakukan secara sistematis melakukan pembangkitan, pengujian setiap state, setiap kalau kemarin itu setiap spot gitu, setiap lokasi gitu, dari mulai awal, state awal, sampai kita temukan suatu goal state. Nah, ini contohnya untuk pencarian rute optimum dalam perjalanan, misalnya GPS ya. Kalau pada Maps, Google Maps itu udah mudah sekali. Kalau kita mau misalkan kita mau pulang dari kampus ke rumah gitu ya, kita ngecek Google Maps dulu nih, mana ini jarak teraman yang tidak macet, yang paling cepat gitu. Begitu, itu salah satunya untuk teknik searching. Kemudian reasoning yaitu teknik penyelesaian masalah yang mempresentasikan masalah ke dalam suatu logik matematik. Tuh, ini digunakan untuk representasi dan manipulasi fakta. Jadi ini seperti kalau reasoning itu kalau terjemahannya kan penalaran beralasan. Kenapa pilih ini? Oh, karena ini. Kenapa pilih itu? Karena itu gitu. Jadi ada reasoningnya. Ini contoh yang akan kita bahas nanti di Fuzzy Logic ya. Ini contoh aplikasinya adalah software permainan catur yang awal-awal itu merupakan suatu sistem kecerdasan buatan pertama yang bisa mengarahkan manusia dalam pertandingan catur. Reasoning. Kalau planning, kita dapatkan suatu masalah, kemudian kita bagi masalah itu menjadi suatu masalah yang kecil, dibagi sub-subnya satu persatu gitu. Jadi kita tidak melihat masalah itu sebagai suatu yang global, tapi kita bagi-bagi suatu sub-sub masalah yang lebih kecil. Supaya apa? Supaya kita bisa kemudian menyatukan, menyelesaikan masalah itu dari yang kecil-kecil, kemudian kita gabungkan lagi solusi dari satu persatu itu, sehingga nanti jadi suatu solusi lengkap gitu. Nah, ini contohnya adalah proses perakitan pesawat terbang. Jadi memang yang namanya planning itu kan perencanaan itu kita mesti menyelesaikan satu masalah itu kita lihat dulu sub-sub masalah
apa sih sebetulnya masalah kecil dari suatu masalah besar. Nah, kalau kita sudah tahu masalahnya lebih kecil, maka kita bisa melakukan solusinya menjadi lebih mudah dan efisien. Kemudian ada lagi learning. Nah, learning ini akan kita bahas banyak pada artificial intelligence gitu. Ini adalah apa sih learning itu? Yaitu menemukan aturan yang diharapkan bisa berlaku umum untuk data yang belum pernah kita ketahui. Nah, ini sebetulnya bisa disebut konsep AI-nya di sini gitu ya. Contohnya dalam bidang transportasi, bagaimana driverless car gitu ya, sebuah mobil yang tanpa supir dengan menggunakan jaringan saraf neuron bisa dilatih dengan berbagai gambar yang kemudian dia bisa tahu bahwa oh di depan ada halangan, oh di depan ada orang, oh di depan ada pohon, oh di depan harus belok gitu. Itu yang dulu videonya pernah saya sampaikan, salah satu aplikasi untuk learning. Nah, itu 4 konsep itu digunakan untuk penyelesaian masalah yang merupakan setelah kita dapatkan konsep-konsep itu, maka kita bisa menyelesaikan masalah gitu. Apa sih penyelesaian masalah atau problem solving itu? Jadi itu adalah sebuah tujuan yang bisa berupa himpunan keadaan atau suatu state. Ada initial state, ada goal state, ada inisial awal dan inisial tujuan gitu. Nah, problem solving ini adalah proses untuk memutuskan aksi dan state apa yang akan dipertimbangkan dan mengikuti penentuan tujuan. Nah, proses searching ini adalah salah satu untuk problem solving-nya. Sebuah algoritma pencarian atau sebuah searching, teknik searching, itu masalah itu dianggap sebagai input gitu untuk menghasilkan solusi dalam berbagai aksi atau penyelesaian masalah yang akan kita lakukan. Nah, kalau solusinya ditemukan, maka aksi yang selanjutnya kemudian kita bisa rekomendasikan lagi. Tipe-tipe masalah itu ada yang namanya single state problem. Yang dimana satu aksi akan mengantarkan agent ke satu state yang lain. Jadi satu per satu ya. Kita bisa gunakan itu menggunakan proses searching uninformed dan informed search. Yang kemudian selain single state problem ada multiple state problem, yaitu kalau tadi dari satu aksi mengantarkan ke satu state lain, kalau pada multiple satu aksi akan mengantarkan ke beberapa kemungkinan state. Tuh. Nah, kemudian ada contingency problem. Ini masalah yang tidak terduga. Hasil dari suatu aksi itu sangat sukar. Kita nggak tahu kalau kita sudah melakukan aksi ini apa yang akan terjadi gitu. Jadi ketika suatu aksi dilakukan kita mesti siap-siap, maka sensinya, sensornya juga diperlukan. Misalnya kalau misalnya implementasinya, kalau saya menyiram tanaman misalnya, state yang lainnya ya apa aja ya bisa jadi terlalu basah atau kering kurang gitu atau bahkan jadi rusak bunganya gitu. Nah, maka proses sensor selanjutnya juga dibutuhkan. Nah, maka kalau kayak gini kita harus menggunakan planning. Planning itu kan tadi membagi masalah-masalah ke dalam masalah-masalah yang kecil gitu. Jadi setelah satu aksi itu kita akan membagi kemungkinan masalah dibagi ke dalam masalah-masalah yang lebih kecil supaya kita dapat solusinya lebih komprehensif gitu ya. Kemudian ada exploration problem. Agen itu sama sekali nggak tahu infonya mengenai efek. Kalau misalkan saya melakukan, kalau saya misalkan jalankan mobil gitu ya, saya nyetir apa yang sih yang akan terjadi gitu. Kalau misalnya saya injak pedal apa sih yang terjadi? Nah itu makanya butuh eksperimen dan belajar. Gitu. Itu exploration problem. Nah pekan lalu kita akan mereview yang kita sudah bahas untuk uninformed search itu adalah BPS. Ingat ya, ada 4 kriteria yang menyebutkan apakah teknik searching ini manfaat atau tidak, yaitu dari segi komplitnya, optimalnya, time complexity, space complexity. Apakah ini akan
mendapatkan suatu solusi. Nah, kalau pada situ proses komplitnya. Kalau optimal, apakah akan menghasilkan suatu tujuan yang kalau terbaik gitu. Nah, itu di optimalnya. Time complexity dari segi waktunya, space complexity itu dari segi memorinya. Kita lanjut. Nah, kemarin kita sudah uninformed search. Sekarang kita masuk ke informed search-nya. Apa sih bedanya informed search dengan uninformed search? Informed search atau kita sebut juga heuristic search ini menggunakan suatu pengetahuan yang spesifik kepada permasalahan. Jadi kalau pada informed kan kita nggak tahu misalnya ini jalan kita mau kemana sih gitu. Yang terbaik ongkos yang paling bagus lewat mana sih ya kita coba semuanya, makanya ada breadth search gitu, harus dicek semua, tapi itu kan jadi nggak efisien. Nah, makanya metode informed search itu kita pakai untuk membuat suatu masalah menjadi lebih efisien dalam pembuatan solusinya gitu. Tapi pada heuristic searching ini dia hanya bisa membedakan antara kondisi yang dituju dengan kondisi yang bukan tujuan gitu. Jadi kalau yang ke goal state itu misalnya kalau pada goal state itu kita kondisinya dia akan menjadi lebih cepat, misalnya lebih murah cost-nya gitu, atau lebih cepat sampai gitu, lebih waktunya lebih sedikit gitu aja. Jadi belum ada sampai pada searching itu belum ada sampai pada pengelompokan dan sebagainya. Nah, untuk searching kita pakai sebelum ke situ kita bahas sedikit tentang decision tree. Jadi decision tree ini adalah alat pendukung dengan struktur seperti pohon yang memodelkan kemungkinan hasil, biaya, sumber daya, proses, dan kemungkinan konsekuensi lainnya. Kenapa kita harus buat decision tree? Yaitu untuk menghindari adanya proses berulang. Jadi seperti kemarin waktu kita proses misalnya jalan dari ujung Berung ke UPI gitu ya, ke Ledeng, jalannya lewat mana aja. Kalau kita tidak bikin prosesnya, maka kemungkinan misalnya si Cicaheumnya akan tertulis 2 kali atau 3 kali gitu. Maka kita pakai decision tree. Nah, ini pohon keputusan. Ini misalnya ini kita akan lihat dulu apakah sunny, cerah, hujan atau mendung gitu. Nah, kalau misalnya hujan, apa berangin atau enggak gitu. Kalau enggak ya bolehlah kita main gitu. Kemudian kalau misalnya cerah, kalau kelembabannya tinggi apa normal? Kalau normal boleh main. Tapi kalau misalnya dia panas tapi lembabnya tinggi, wah ini enggak normal nih, jangan main di luar. Gitu. Maka kita akan dapatkan kondisi goalnya. Kemudian kita masuk ke informed search contohnya. Ini adalah namanya ini graf keadaan. Kalau tadi decision tree ya, kalau ini namanya graf keadaan. Jadi yang menunjukkan keadaan-keadaan poin-poin dari suatu goal sampai dari initial state ke goalnya. Ini kita lihat dari S-nya ini source awalnya gitu ya. Kemudian ini ada biaya lintasan, sedangkan di sini beda lagi tentang kondisi lintas, kondisi spotnya. Jadi misalnya dari S ke A biaya lintasannya 2. Tapi si S itu punya nilai 4, A punya nilai 2, dan begitu seterusnya. Nah, kalau kita lihat kondisi yang di sini ada biaya lintasan dan nilai prediksi atau estimasi diberikan. Nah, ini nilai prediksinya. Jadi makanya disebut informed search karena kita punya nilai prediksi atau estimasinya diberikan. Maka pada search yang akan kita bahas pada informed search ini ada 3 ya, uniform cost search, ada greedy based first search, dan A star search. Nah, kita lihat mulai dari uniform cost search.
Pada uniform cost search, dia hanya dihitung berdasarkan nilai lintasan. Jadi ini saja. Yang HS, HA, HK itu nggak dihitung. Bagaimana kita menghitungnya? Kita ini lihat mulai dari sini, dari search-nya. Kemudian kita tuliskan setelah dari S kemana. Kita tulis ke selanjutnya adalah C, A, C, K. Karena C memiliki nilai paling kecil, kita tulis C dulu. Jadi ini C, A, K, ini biayanya 1, 2, 3. 1, 2, 2. Maka ditulis 1, 2, 2. Kemudian setelah A, kemudian selanjutnya, kemudian kita masuk ke A, K, D. Ya. Kenapa D? Karena ini kan masih kecil, jadi kita masih di sini. A, K, D. Jadi hanya C aja yang maju. Kemudian kita jumlahkan, ini kan 1 tambah 1, dia jadi 2. Si nilai D-nya, yang ini jadi 2. A-nya tetap 2, K-nya tetap 2, karena dia ada nilai yang sama. Karena tetapnya sama, maka selanjutnya adalah K, D, karena dia masih 2, ya D-nya 2. Kemudian kita ke B. Karena tadi kan di sini masih sama-sama 2, jadi kita ambil yang B aja. Sehingga kalau kita ke A, dari A ke B, maka ini jumlahkan 2 tambah 2 jadi 4, maka kita dapatkan ini KDB. Kemudian kita setelah lagi dari KDLB. DLB. L dari mana? Dari K tadi. K-nya diubah jadi L. Jadi 3. Di sini ke sini jadi 3. Kemudian si D-nya kita tetap D ya, satu-satu dulu karena kan tadi dia udah duluan maju. K L D D D L B. D-nya masih 2, L-nya 3, B-nya udah 4. Jadi kita urutkan. Ini diurutkan. Kemudian L-nya tetap karena udah stuck gitu ya L-nya. Kemudian ke E. E itu E maju, yang D maju. E, kemudian ke B. B-nya tetap 4. Si D-nya jadi 3, 3, 4. L-nya 3, E-nya 3, B-nya 4. Karena L-nya udah 3, nggak bisa, maka kita masa fokus ke E dan B aja. Sehingga kita ambil 3 dan 4. Kemudian dari B-nya, E ke B. Dari E-nya, kita pindah ke F. Kenapa E-nya ke F? Karena dia masih sebenarnya 3. Ya. Kemudian E ke F jadi 4. E-nya diganti ke F ya, jadi 4. B-nya karena dia tadi masih 4 tetap. Makanya dia tetap di B. Kemudian yang B-nya kita pindah F ke H dan ke G. H dan G jadi ditambah 2 dan tambah 3 jadi 4 tambah 2 sama 4 tambah 3 jadi 6 dan 7. Di F-nya tadi di sini ya 1, 2, 3, 4 ini tetap 4. Jadi 4, 6, 7. Kemudian karena 4-nya masih terlalu kecil kita maju ke G. Gitu. Ke G. Nah, sehingga jadi ada G, H, G. Tapi yang ini yang G yang ini dari F awalnya. Jadi 5, 6, 7. Sehingga kemudian dari H sama-sama di H ke G ini jadi 6,7 ya. Ini ada yang tulis. Nah, goalnya ini kan udah ke H, G. Ya, udah ke H ke G. Nanti kita ke hanya ke I ke I ya. I-nya jadi tadi berapa? 6 dan 7 jadi 6 tambah 2 hanya 6 tambah 2 8 ini tambah 5 12. Kemudian ke J J itu jadi 9 dan 13. Jadi petnya kalau kita lihat yang kecil itu dari yang sampai sini ke sini ini ya. Nih. Gitu. Nah,
sehingga kita dapatkan uniform cost search-nya itu. Kemudian untuk greedy base first search itu sama seperti uniform cost, namun parameter yang digunakan hanya nilai estimasinya, tapi jadi yang nilai yang ini aja, bukan biaya lintasan, gitu ya. Kita dari mulai search ke A, C, K. A-nya tadi kan 2, C-nya 4, K-nya 5. Kemudian setelah itu dari A-nya, karena A-nya B sedikit, kita maju jadi 4, A-nya ke B. Ke B, B-nya 3 kan tadi, B-nya 3 gitu ya. Jadi kalau tadi kan biaya lintasan itu dijumlahkan kumulatif, kalau ini enggak gitu ya. Jadi ke B, B-nya 3, C-nya tetap 4, K-nya tetap 5. Kemudian dari B itu ke G, H, C, K gitu. G itu berapa? G itu 0, C-nya 4, C-nya tetap 4 tadi, H-nya 4, K-nya 5 gitu. Kemudian C, HK. Sehingga setelah dari proses itu kita hasilkan jumlah ekspansi node sebanyak 4 kali ya. Ini 4 kali. Dan pet yang dari itu adalah S, A, B, G. Jadi ini goalnya. Goalnya mau ke situ. Oke. Kalau pada A star kita lakukan dengan cara menjumlahkan kombinasi nilai PET dengan nilai estimasi. Jadi biaya lintasan ditambah dengan biaya nilai PET ini. Dari source kita dari ke A, C, K-nya dijumlah ya. A-nya kan tadi 2, jadi 2 tambah 2 jadi 4 gitu. Kalau C-nya 1, C-nya berapa tadi nilainya 4 jadi 5. Kalau K itu di sininya 5 tambah 2 jadi 7 gitu. Kemudian sama saja penghitungannya. Kemudian dari C, K, kemudian si A-nya pindah ke B, kita jumlahkan gitu ya. B-nya jadi B itu berapa B? B itu 3 gitu ya. Tadi 3 tambah ini 3 tambah 4 jadi 7 gitu. Nah, itu seterusnya sampai kita dapatkan K dan B gitu. Sehingga didapatkan algoritmanya ini ada 7 kali ya. Jadi dan yang ininya adalah S, C, D, E, F, G gitu. Jadi ternyata walaupun ini lebih yang A, B, G itu lebih pendek, itu tidak menjamin lebih bagus kalau berdasarkan pada A starch. Kalau ini kan S, C, D, E, F, G. Kalau tadi pada greedy first itu dia S, A, B, G gitu. Jadi dia cari yang lebih pendek hasilnya pada greedy base first itu kebetulan ternyata lebih pendek jaraknya, lebih sedikit node-nya. Kalau pada A star itu lintasannya lebih banyak karena ekspansi node-nya sebanyak 7 kali dan pet yang dulunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 pet. Oke, itu saja untuk pembahasan tentang inform search. Setelah ini Anda akan ada kuis, jadi pelajari betul-betul video ini, pahami, dan nanti saya akan share juga beserta dengan PDF-nya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.